Hadirinul hadirat, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ta'lim kita terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al wa kulluhum bir rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rasban minad diyami ya Rabbi Bismillahil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil. Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam umur yang panjang. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam perlindungan Allah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita yang sedang sakit segera oleh Allah disembuhkan dari rasa sakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, umur yang panjang, dan kesempatan kita bisa hadir melangkahkan kaki melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, kemudian tidak langsung buru-buru pulang ke rumah. Kita duduk sejenak dalam rangka berzikir kepada Allah Ta'ala lewat thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Sambil menunggu datangnya syuruk, kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita mendengarkan ilmu-ilmu agama. Kemudian nanti sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, maka pahalanya dicatat oleh Allah. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Tamatin dalam hadisnya, sempurna, sempurna, dan sempurna itu kita dapatkan. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, salah satu yang membuat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan gelar Khalilullah, sang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah abadikan juga dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah yang mencantumkan sendiri, Allah yang telah melantiknya sendiri kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan predikat sang kekasihnya Allah. Karena kata para ulama, beliau telah mengerjakan 3 ujian besar yang telah Allah berikan kepadanya. Salah satu ujian yang terbesar Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ujian tatkala beliau, Allah ingin menguji kecintaannya setelah hadirnya seorang anak yang didamba-dambakan puluhan tahun lamanya. Kira-kira ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, kecintaan dia kepada Allah kira-kira kalah atau enggak? Apakah dia cinta kepada Allah tetap di atas segala cintanya kepada anaknya? Apakah cintanya dia kepada Allah tetap di atas kecintaan terhadap nyawa anaknya? Ternyata beliau mampu merintanginya dan siap mengorbankan apa saja atas dasar perintah kepada Allah Subhanahu. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bermula dari keberanian Nabi Ibrahim dalam berkurban. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sekali dia berkurban,
100 ekor unta. Bukan hanya itu, sekali dia berkorban 1000 ekor domba. Sekali beliau berkorban 100 ekor sapi dalam waktu yang sama, dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Keberanian Nabi Ibrahim dalam berkorban membuat kagum masyarakat, bahkan termasuk para malaikat. Ternyata kagumnya mereka terhadap keberanian Ibrahim dalam berkorban sampai ke telinga Nabi Ibrahim, Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim naik sifat kemanusiaannya dalam kurung yang positif. Beliau akhirnya mengatakan, wahai semua rakyatku, jangankan 100 ekor unta, jangankan 1000 ekor domba, seandainya aku pun dikaruniai seorang keturunan, Allah perintahkan aku untuk mengorbankannya, aku rela kalau memang itu dasar perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata ini omongan bukan sembarang omongan, Pak. Bicaranya bukan sekedar dia bicara, Bu. Ternyata ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Al-Quran kata Allah, tidaklah ucapan yang dikeluarkan oleh mulut seseorang, melainkan di samping kanan ada raqib, di samping kiri ada atid yang langsung akan mencatat segala omongan yang kita keluarkan. Akhirnya tatkala Ibrahim mengatakan demikian, malaikat mulai mencatat ucapan dia. Andaikan aku diberikan keturunan, jangankan 100 ekor unta, jangankan 1000 ekor domba, seandainya aku pun diberikan keturunan, Allah perintahkan antum untuk mengorbankan, aku rela untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibrahim berkata demikian? Karena saking kepenginnya, Pak. Beliau sudah berpuluh-puluh tahun nikah dengan Siti Sarah. Dalam sebuah riwayat sampai usia 86 tahun belum juga diberikan keturunan. Tapi begitu lamanya beliau mendamba-dambakan seorang keturunan, beliau tidak pernah putus asa untuk berdoa yang doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Tuh diabadikan. Ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan orang-orang yang soleh. Tiap kali beliau ibadah kepada Allah, doa gak pernah beliau tinggalkan dalam salatnya. Tatkala beliau melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, doa Rabbi habli gak pernah beliau tinggalkan dalam setiap doanya. Subhanallah, ternyata di usia beliau 86 tahun dalam sebuah riwayat, itu pun setelah beliau melakukan usaha yang kedua, nikah dengan seorang istri yang bernama Siti Hajar radhiyallahu an, barulah diberikan seorang keturunan yang diberikan nama adalah Ismail alaihissalam. Yang terambil dalam bahasa Ibrani, Isma itu mendengar, El itu adalah Tuhan. Kenapa Ibrahim memberikan nama itu dengan nama Ismail? Karena beliau meyakini bahwa di situ Tuhannya Allah telah mendengar segala apa yang selama ini diinginkannya dalam doa, maka namanya adalah Ismail. Tapi falamma balagu ma'ahu sa'i, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tapi tatkala Ismail udah mulai tumbuh menjadi seorang anak-anak, ketika tumbuh menjadi seorang remaja yang sudah mulai bisa ngebantu perjuangan ayahnya, sudah mulai bisa membantu pekerjaan-pekerjaan dari ayahnya, ternyata Allah tidak mau terlalu lama dia asik bermain dengan anaknya.
Allah tidak mau seorang nabi yang akan dijadikan sebagai imam teladan bagi semua umat manusia terlalu lama bersenang-senang dengan anaknya yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suatu malam dia bermimpi dengan mimpi yang begitu sangat dahsyat, Pak. Apa isi mimpinya? Ya Ibrahim, kau dulu telah mengatakan, jangankan 100 ekor unta, 1000 ekor domba, seandainya aku diberikan keturunan, Allah perintahkan untuk dikorbankan, aku rela itu dikorbankan di jalan Allah Ta'ala. Sekarang tepati nazarmu, sembelihlah anakmu. Subhanallah. Keesokan harinya Nabi Ibrahim terbangun, terkejut dengan isi mimpinya. Beliau merenung, ahwa minallah am minas syaitan. Ini mimpi kira-kira datangnya dari Allah atau datangnya hanya dari setan? Kalau dikira ini datangnya dari setan, tapi kok jelas banget bahasa isi mimpinya, Pak. Kalau dikira ini datang langsung benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hati kecilnya, masa iya Allah perintahin aku untuk menyembelih seorang manusia yang mana itu anak kandung saya sendiri? Maka hari merenungnya Nabi Ibrahim terhadap isi mimpi itu disebut dengan tarwiyah. Yang mana kita dianjurkan, ya, yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, namanya sunnah tarwiyah. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa itu Masehinya, Pak? Kalau Idul Adha jatuhnya tanggal 27 bulan Mei, berarti hari Arafah jatuhnya tanggal 25. Apa yang dianjurkan oleh Allah, Pak, kepada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji di hari tarwiyah? Berpuasa. Apa keutamaannya? Kata Nabi, yukafirus sanatal madiyah. Puasa hari tarwiyah bisa menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu. Dengan puasa tarwiyah oleh Allah diampunkan dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Kemudian pada akhirnya di malam yang kedua, ternyata Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama. Isi perintah mimpinya, ya Ibrahim, ufu binadzrika, tepati nazarmu, sembelihlah anakmu, karena dulu engkau telah bernazar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya besok paginya Nabi Ibrahim terbangun dari mimpinya, Pak. Dia yakin betul, dia percaya betul bahwa ini mimpi bukan sembarangan mimpi. Ini mimpi benar-benar jelas. Ini mimpi benar-benar nyata. Datangnya langsung dari Allah Ta'ala. Ini bukan gangguan dari setan yang mengganggu dalam tidur saya. Akhirnya beliau di malam yang ketiga mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Isinya, ya Ibrahim, ufu binadrika, tepatilah nazarmu. Akhirnya keesokan harinya itu hari eksekusi yang disebut dengan Yaumun Nahar. Hari eksekusi untuk penyembelihan Nabi Ismail alaihis salam. Subhanallah. Akhirnya keesokan harinya di pagi hari, Ibrahim tidak berpikir panjang. Beliau sebenarnya masih menyimpan apa yang harus beliau katakan kepada anaknya. Beliau hanya sekedar merintahin istrinya Siti Hajar, wahai istriku, mandikan anakku Nabi Ismail. Setelah dia dimandikan, pakaikan pakaian yang terbaik,
kasih minyak wangi, sisirin dengan rapi, karena aku mau bawa dia ke sebuah jabal yang disebut dengan Jabal Kurban sekarang, yang adanya di daerah Mina, kota Mekah. Siti Hajar karena seorang istri yang solehah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah sedikit pun mengelak apa yang diperintahkan sama suaminya. Dia tidak berkata untuk apa, karena apa, dan sebabnya apa. Beliau hanya bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Ibrahim. Karena istrinya solehah, dia tahu betul apapun yang dikatakan Ibrahim, apapun yang diperintahkan oleh Ibrahim, sudah barang pasti ini datangnya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah rapih itu Nabi Ismail, Pak. Ketika sudah wangi itu Nabi Ismail, Bu. Akhirnya dibawalah oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebelah pinggang kanannya beliau sudah memegang golok yang panjang dan begitu sangat tajam. Ketika di perjalanan, akhirnya setanlah yang kebakaran jenggot, bingung harus ngerjain apa. Kenapa? Karena misinya setan menggagalkan upaya ketaatan yang dilakukan oleh manusia, agar bagaimana semua apa yang Allah perintahkan dia tidak laksanakan. Wah, mulai tuh melancarkan misinya. Yang pertama, setan datang menemui Nabi Ismail alaihissalam, yang kala itu umurnya dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Usia beliau masih SD, mampu sudah membantu pekerjaan orang tuanya. Akhirnya setan bilang, hai Ismail, kau jangan diam aja. Kamu tahu nggak? Kamu itu dengan pakai baju baru, pakai minyak wangi, ini engkau mau dibunuh oleh ayahmu sendiri. Tuh, lihat. Di sebelah kanannya ada golok yang begitu sangat tajam untuk menyembelihmu. Berontak kamu. Apa jawab Nabi Ismail? Hai iblis, diam kau. Aku rela seandainya aku disembelih oleh ayahku, kalau memang itu barang pasti sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagallah setan untuk menggoda Nabi Ismail alaihis salam. Apakah selesai godaan setan sampai di situ, Pak? Tidak. Dia mendatangi jalur yang kedua melalui ibunya Siti Hajar alaihis salam. Dia datang, wahai Siti Hajar, kenapa engkau sebagai ibu rela begitu aja melepaskan anakmu? Emang kenapa? Sesungguhnya anakmu itu dibawa oleh suamimu ke sebuah gunung bukan untuk jalan-jalan, bukan mau diajak untuk berburu, tapi mau disembelih, mau dibunuh, tindakan kriminal. Kenapa engkau diam aja? Apa bilang Siti Hajar? Hai iblis, diam kau. Jangankan Ismail, kalaupun itu benar, aku pun rela untuk disembelih. Kalau memang itu dasarnya langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi setan gagal menggoda manusia untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Apakah selesai sampai di situ, Pak? Tidak. Dia pun akhirnya mendatangi jalur yang ketiga lewat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di perjalanan ketika beliau sudah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Mina, tempat yang sekarang dijadikan sebagai jamarat, tempat melontar jumrohnya para jamaah haji tahun ini, Pak. Datang setan yang pertama, hai Ibrahim, kau begitu sangat tega seorang ayah. Bukankah dulu puluhan tahun kau mendambakan seorang keturunan? Lah iya, lagi lucu-lucunya masa mau dibunuh juga? Di mana itu otakmu? Tanya gitu. Nabi Ibrahim tetap kokoh dengan pendiriannya, karena ini betul perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilemparlah ini iblis dengan batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah selesai sampai di situ, Pak? Tidak.
Nabi Ibrahim berjalan beberapa ratus meter, iblis pun datang untuk menggodanya lagi yang kedua kali. Hai Ibrahim, benar engkau mau membunuh anakmu? Enggak salah engkau ingin menyembelih anakmu. Dilempar lagi ini iblis oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini melempar yang kedua terjadi di dekat tiang jumroh yang disebut dengan jumroh wusto. Ya. Kemudian setelah ula wusto berjalan lagi ke Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, muncul lagi iblis untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihi salam. Godaannya pun sama, engkau akan menjadi ayah yang terkutuk, engkau akan merugi selamanya karena engkau telah membunuh anak kandungmu sendiri. Dilempar lagi nih iblis oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di jumroh Aqabah, dan pelemparan ini sekarang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu dari wajibnya haji, yaitu melontar jumroh. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, lihatlah keteguhan keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam menjalankan keimanan kepada Allah. Lihatlah konsistensinya keluarga Ibrahim yang sedikit pun dia tidak pernah kalah memikirkan perasaannya kalau dibandingkan dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidaklah mungkin Ismail itu menjadi seorang anak yang pasrah, yang sangat ikhlas. Menurut para ulama, kalau dalam kitab sufinya, ini Ismail sudah melampaui makom ikhlas. Kenapa? Karena bukan sebatas hanya hartanya, bukan sebatas hanya waktunya yang beliau rela korbankan di jalan Allah Ta'ala, tapi nyawanya pun juga siap dia pertaruhkan di hadapan Allah Ta'ala tanpa sedikit pun ada penolakan. Ketika Ibrahim curhat kepada dirinya, langsung dia mengatakan apa? If'al ma tu'mar. Gak apa-apa wahai ayahku, kerjain aja kalau memang itu datang perintah dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini melampaui makom ikhlas. Nabi Ismail nggak mungkin menjadi seorang yang begitu sangat ikhlas dan pasrah dalam mengorbankan nyawanya, kecuali kalau memang dia tanpa ada didikan dari orang tuanya. Betul, betul. Tidak jarang ada anak yang seperti itu, yang begitu sangat percaya dengan omongan Ibrahim, yang tidak mudah langsung percaya dengan perkataan ayahnya. Sekarang kan banyak. Inilah kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang imam, seorang teladan yang bukan hanya untuk bangsanya, bukan hanya untuk kaumnya, bukan hanya untuk negaranya, tapi dia juga menjadi teladan terbaik untuk keluarganya. Subhanallah. Ini tidak banyak yang begini, Pak. Biasanya orang menjadi teladan untuk umatnya, teladan untuk bangsanya, tapi terkadang dia tidak bisa menjadi teladan untuk keluarganya. Betul, betul. Oke, dia pemimpin lurah, bisa mimpin rakyatnya, dicintai oleh masyarakatnya. Tapi mohon maaf, terkadang belum bisa jadi teladan di tengah keluarganya. Anaknya ngelawan nama bapaknya, padahal rakyatnya nggak ada yang berani sama bapaknya. Bener apa enggak? Terkadang sekarang banyak anak yang berantem sama ayahnya, padahal nggak ada satupun rakyat yang mau berantem sama ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Beliau dicintai oleh rakyatnya, dicintai oleh bangsanya, dicintai juga oleh istri dan anak-anaknya. Sampai imbasnya tadi Ismail tidak pernah sedikit pun menolak dan langsung percaya bahwa ketika Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sebenarnya engkau aku bawa karena aku semalam bermimpi datang langsung dari Allah untuk menyembelihmu sekarang juga. Kira-kira pergulatan apa kalau itu dalam diri Nabi Ismail? Kalau dia bukan orang yang ikhlas, yang pasrah
pasti dia akan berontak, Pak. Usia Ibrahim kali itu usianya sudah 90 tahun, udah sangat tua. Sementara Ismail sangat muda. Bisa aja dengan kekuatannya dia melawan ayahnya, Pak. Bisa aja seorang anak kala itu langsung memberontak, tidak percaya dengan omongan ayahnya. Tapi Ismail begitu sangat percaya dan rela, pasrah, nyawa pun yang menjadi taruhan. Dan dia mengatakan, insya Allah satajiduni insya Allahu minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Akhirnya Nabi Ibrahim semakin terharu dengan keberanian Ismail. Ibrahim semakin menangis dalam hatinya. Ternyata omongannya dikira bakal mendapatkan pertentangan dari anaknya, melainkan justru beliau mendukung untuk segera menyembelihnya. Sehingga dipeluklah sebelum disembelih ini Ismail oleh ayahnya dan mengatakan, nikmal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Sebaik-baiknya partner untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, anta ya bunaya, engkau wahai anakku, dipeluk sambil meneteskan air mata karena keberanian dan kepasrahan mereka berdua dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hadirinul hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sudah sampai itu Nabi Ibrahim di sebuah jabal kurban. Ini nggak jauh dari tenda yang ada di kota Mina. Ada sebuah tugu sekarang itu diciriin oleh pemerintahan Saudi. Dan tugu itu tengahnya berlubang untuk menandakan bahwa ini tempat dulu disembelihnya Nabi Ismail. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah pasrah, Nabi Ibrahim sudah sangat pede dan berani, Nabi Ismail sudah sangat pasrah rela untuk disembelih, Pak. Tiba-tiba itu golok yang sudah sangat tajam Nabi Ibrahim bawa, ketika itu lehernya sudah ada dibaringkan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tiba-tiba ini golok gak bisa sedikit pun melukai kulitnya Nabi Ismail. Digorok-gorok tidak bisa. Akhirnya Nabi Ismail bilang, wahai ayah, mungkin Allah belum menerima pengorbanan kita. Karena engkau wahai ayah menutup muka aku, dikira aku kagak ikhlas. Bukalah penutup mata aku. Dibukalah akhirnya oleh ayahnya. Yang kedua, mungkin engkau dikira tidak ikhlas karena aku diikat tangannya, takut berontak. Lepaskanlah ikatan tangan aku. Dilepaskanlah ikatannya. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Dicoba yang kedua, digodot-godot itu lagi pisaunya, Pak. Ternyata sama, sedikit pun tidak bisa melukai. Jangankan melukai, bekas pisaunya yang dalam lehernya Nabi Ismail sedikit pun tidak ada bekasnya, Pak. Semakin penasaran. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Ismail berpesan yang kedua, wahai ayahku, mungkin juga belum diterima. Karena aku dibaringkan, biarlah aku terlentang seperti ini aja. Biar dikatakan aku itu benar-benar pasrah dan ikhlas dengan ketentuan Allah. Cuma sebelum ini yang ketiga engkau potong leher aku. Yang pertama, ayah, tolong sampaikan salam aku kepada Ibunda Siti Hajar. Ayah, tolong nanti berikanlah gamis ini yang ada lumuran darahnya, ya, simpan sebagai pengingat engkau kepada aku. 3, ayah, jangan sampai ya pasang foto aku dan diberikan baju aku kepada ibunda, khawatir nanti bunda merasa sangat rindu untuk bertemu dengan aku. Subhanallah. Akhirnya bismillah yang ketiga digodot-godot lagi.
ternyata sama, kagak bisa sedikit pun melukai lehernya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Penasaran, itu akhirnya diambilkan batu, Pak, dibelah oleh pisaunya Nabi Ibrahim, terbelah menjadi dua, tapi lehernya Nabi Ismail tidak bisa sedikit pun disentuh oleh pisau tajamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba dengan izin Allah, itu pisau bisa berbicara dan mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya Ibrahim, ini adalah mimpi yang nyata. Ini adalah mimpi yang jelas datang dari Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah ujian yang nyata. Engkau telah membenarkan isi mimpimu. Sesungguhnya Allah hendak menguji kecintaanmu. Allah tidak menginginkan Ismailmu, tapi yang Allah inginkan adalah menyembelih rasa kepemilikanmu. Yang Allah inginkan bukan Ismailmu, tapi yang Allah inginkan adalah kecintaanmu kepada aku, kata Allah. Aku hendak menguji ketika hadir mainan yang kau cintai dari aku. Kira-kira mengalahkan gak cintamu kepada aku? Ternyata engkau tetap tidak kalah cintamu kepada aku. Dikira engkau bakal lalai ketika aku berikan seorang keturunan. Ternyata sedikit pun engkau tidak lalai dalam menjalankan ketaatan dan kewajiban kepada aku. Subhanallah. Tidak sedikit pun kalah cintanya dia. Yang aku inginkan di balik penyembelihan Nabi Ismail adalah bagaimana kau bisa menyembelih rasa kepemilikanmu. Ismail di zaman era modern sekarang itu, kata para ulama, bisa dibentukkan dalam bentuk harta. Yang Allah inginkan di balik pengorbanan bukan kambing yang Allah inginkan dari pengorbanan kambing kita, tapi Allah hendak menyembelih rasa kepemilikan kita terhadap harta. Yang Allah inginkan bukan sapi yang kita sembelih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang Allah inginkan menyembelih rasa jabatan yang selama ini melekat dalam diri kita. Untuk apa? Untuk bisa menjadikan ini semakin tunduk kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai gara-gara adanya Ismail di era modern, seperti kita banyaknya harta, tingginya jabatan kita, tingginya status sosial kita, bahkan segala apa yang dimiliki oleh kita, membuat kita semakin tidak mau taat kepada Allah Ta'ala, membuat kita semakin terlena dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Ini yang tidak Allah inginkan. Ini yang sebenarnya Allah ingin buka kepada kita di balik penyembelihan Nabi Ismail alaihis. Sekarang kan masih banyak orang yang gara-gara dia dibanyakin hartanya sudah mulai lupa sama Allah Ta'ala. Timbul tuh korun-korun yang baru, Pak. Nah, tahu korun, Pak? Duitnya banyak. Tidur pun alasnya pakai duit, Pak. Sampai itu gudangnya, kuncinya kagak kuat kecuali harus diangkat oleh 10 orang. Bayangkan, begitu sangat banyak hartanya dia, sedikit pun dia tidak taat. Ketika dimintain zakat oleh Nabi Musa, dia mengatakan, sorry, ini hasil perjuangan aku. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa, mati tenggelam dengan harta-hartanya. Na'udzu. Di balik pengorbanan kita, sebenarnya Allah ingin menyembelih rasa kepemilikan kita terhadap apa? Terhadap jabatan kita, terhadap status sosial kita, yang terkadang membuat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Bukan ini yang Allah inginkan. Bukankah Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai hambaku yang beriman, jangan sampai gara-gara ada hartamu, jangan sampai gara-gara ada anak yang kau cintai olehmu, jangan sampai gara-gara ditinggikan jabatanmu,
itu melalaikan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, tidak mau tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sedikit pun tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang berbahaya, yang pada akhirnya itu harta, yang pada akhirnya itu jabatannya, yang pada akhirnya itu anaknya, besok di yaumul qiyamah aduwwul lakum, akan menjadi musuh nyata bagi kita. Kenapa? Karena mereka akan menuntut di hadapan Allah Ta'ala, karena kita tidak amanah mengolahnya, kita tidak amanah dalam mempergunakannya. Merekalah yang akan menyeret kita dari apa? Dari kenikmatan menuju siksaan api neraka. Na'udzu. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya hikmah yang ada dalam pengorbanan kita nanti di jalan Allah Ta'ala, Allah hendak membunuh karakter hayawaniyah, sifat ya kebinatangan yang ada dalam diri umat manusia. Dengan kita memotong hewan kurban, mengalirkan darahnya, harapannya kita dalam hati, ya Allah, sifat hayawaniyah, kebinatangan yang ada dalam diri kita jauhkan, ya Allah. Pertanyaannya, apa sifat hayawaniyah yang ada dalam diri kita? Yang pertama adalah sifat hewan itu apa? Buas nan beringas. Betul apa enggak? Orang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, orang kalau seandainya lebih banyak ya dominasi hayawaniyahnya, dia akan menjadi pribadi yang buas. Apa buas itu, Pak? Hah? Sadis, beringas, nggak punya hati, Pak. Dimangsa, jangankan orang lain, saudaranya, keluarganya, bahkan anak kandungnya kalau menggagalkan misinya, kalau menjadi ancaman dirinya, sikat juga. Na'udzu. Ini orang kalau sudah dikuasai oleh nafsu hayawaniyah. Yang kedua, sifat hayawaniyah yang ada dalam diri manusia itu apa? Egois. Apa, Pak? Egois. Apa itu egois? Hanya mentingkan dirinya tidak peduli dengan orang yang lain. Yang penting dia berjaya, yang penting dia sukses, yang penting dia tercapai misi dan cita-citanya. Dia nggak pikir kanan dan kiri, dia nggak berpikir relasi, dia nggak berpikir orang-orang yang selama ini berjasa kepada dirinya, dia nggak berpikir orang-orang selain dirinya. Ini orang yang berbahaya. Ini nafsu hayawaniyah yang harus disembelih besok tatkala kita sudah niat untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya apa sifat hayawaniyah itu? Ingin selalu mengalahkan. Ya, ingin selalu memangsa dan mengalahkan. Ini sifat hewan ini. Manusia kan begitu, kalau sudah dikuasai hawa nafsu, pengennya menang terus dia. Apa? Gak mau kalah. Semua orang harus tunduk sama dia. Semua orang harus kalah sama dia. Dia harus menang di hadapan banyak orang. Wah, ini bahaya, Pak. Gak pernah ada rasa tawaduknya. Akhirnya dia sombong. Akhirnya dia ujub membangga-banggakan dirinya. Ya, kalau orang udah sombong, udah ta'ajub seperti ini, udah gampang dijatuhin sama Allah, Pak. Na'udzu. Kemudian yang berikutnya apa? Sifat hayawaniyah itu, Pak. Yang buruk yang harus disembelih oleh kita di saat kita berkorban adalah susah diatur. Bener apa enggak? Susah dimidak. Lihat hewan kambing itu. Ya, kalau saya mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat, kenapa saat kita berakikah yang dianjurkan itu binatang yang disembelih dan dibagikan itu kambing, tidak yang lainnya?
Karena memang salah satu tujuannya untuk menghilangkan rasa bengal. Ya, karena satu-satunya hewan yang bengal susah diatur itu adalah kambing. Coba kalau didorong sama kita dari pantatnya suruh maju, mau maju apa enggak dia? Mundur, ngelawan bahkan. Bener nggak Pak? Ditarik bahkan itu tanduknya sama kita, tetap aja dia. Kita keras, dia keras. Bener nggak Pak? Satu-satunya hewan yang begitu sangat bengal, susah dibilangin, susah diaturin, itu kambing. Maka untuk akikah agar menghilangkan sifat bengal anak kita, menghilangkan sifat susah dibina dari anak kita, susah diatur dari anak kita, korbanlah itu kambingnya. Akikah dengan kambingnya, anak laki-laki harus 2, perempuan 1, agar mereka menjadi orang yang gampang taat sama perintah orang tua. Tuh begitu. Bukan hewan yang lainnya. Meskipun 40 itu dikumpulkan daging ayam, tetap tidak setimpal dengan keutamaan ketika kita berakikah dengan kambing. Begitu hadirin Bapak Ibu. Ya. Jadi bengal yang susah diatur dari diri kita. Ketika kita berkorban, niatkan, ya Allah, bersama dengan ini hadza minka wa ilaika. Ini darimu ya Allah, dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Aku berharap engkau memang tidak butuh daging dari kami. Engkau tidak butuh darah bulu dari kami. Yang aku inginkan dari engkau ya Allah, sifat hayawaniyah yang ada dalam diri hamba, buanglah bersamaan dengan darah yang mengalir dan dikubur jauh-jauh dalam tanah ini. Amin ya rabbal alamin. Biar diganti sifat kita setelah berkorban dengan sifat malakutiyah, sifat kemalaikatan. Bagaimana itu cirinya? Selalu bercahaya. Cahaya itu sifatnya apa? Menerangi sesama. Artinya apa? Memberikan banyak manfaat. Yang kedua, rajin melakukan kebaikan. Kalau orang sering memberikan banyak manfaat, selalu memberikan banyak kebaikan kepada orang, ini adalah sifat malakutiyah. Sifat yang luar biasa, sifat melekatnya malaikat dalam diri kita, yang selalu ingin taat dengan perintah Allah Ta'ala, tanpa sedikit pun ada pembangkangan dalam dirinya. Tuh, kita berdoa melalui berkorban besok, kita sifat hayawaniyah dalam diri kita dibunuh, dikorbankan, dan diganti dengan sifat malakutiyah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pisau tadi berbicara, kemudian datanglah wa fadainahu bidzibhin azim. Malaikat membawa seekor domba dari surga yang dalam riwayat disebutkan ini sebenarnya domba yang dulu dikorbankan oleh anaknya Nabi Adam yang bernama Habil. Ketika beliau mengorbankan itu untuk Allah Ta'ala diterima dan dipelihara di dalam surga, dikembalikan lagi oleh Allah untuk mengganti Nabi Ismail alaihis salam. Melihat kehebatan Nabi Ibrahim dalam berkorban, melihat keikhlasan, kepasrahan Ismail untuk dikorbankan. Nah, malaikat sambil bawa ini domba, dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail pun nyaut, Allahu Akbar, walillah Ilham. Kalimat ini sekarang dijadikan sebagai bacaan takbiran yang disunahkan dibaca dari semenjak ya terbenam matahari tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai hari ketiga dari tanggal 13 yaitu hari Tasyrik. Subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat dahsyat. Ya, kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang pada akhirnya Nabi Ibrahim ya mendapatkan gelar Khalilullah,
sang kekasihnya Allah. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, Pak? Ternyata yang kedua itu disebabkan karena beliau di samping disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau juga digelari Abu Duyuf, bapaknya para tamu. Kenapa? Karena beliau nggak mau makan kecuali bareng dengan orang. Sampai rela beliau jalan beratus kilometer, Pak, untuk mencari orang agar bisa makan bareng sama dia di rumahnya, Pak. Tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah beliau makan sendiri, kecuali kenikmatan makan yang beliau makan juga dirasakan oleh banyak orang. Begitu sangat cinta Ibrahim selaku pemimpin dengan rakyatnya, begitu sangat cinta dengan umatnya, sampai oleh Allah kecintaannya beliau terhadap umatnya diabadikan lewat doa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati la'allahum yashkurun. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri yang beliau tinggali saat itu, yakni kota Mekah yang gersang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber kehidupan, menjadi baladan aminah, negeri yang aman, negeri yang dilindungi oleh Allah, Pak. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki buah-buahan kepada para penduduknya, kepada para pemukimnya. Ya, itulah bentuk doa sebagai cintanya Nabi Ibrahim kepada umatnya. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sekarang Mekah menjadi kota yang dikunjungi oleh jutaan bahkan rela nyampe nunggu 30 tahun lamanya untuk menyimpan rasa rindu ingin menginjak kota Mekah Al-Mukarramah. Padahal ya, sampai orang Arab itu sendiri bilang, seandainya nggak ada Ka'bah, ngapain mau tinggal di kota Mekah? Kenapa? Udah mah gurun pasir, panas, jarang ada air, sekali hujan langsung banjir, nggak ada tumbuhan. Seandainya Allah tidak hiasi dengan Ka'bah, mana ada yang mau orang tinggal di kota Mekah. Subhanallah. Dan betul negara kota Mekah itu menjadi kota yang sangat aman. Tidak pernah ada yang namanya kekerasan, tidak pernah ada yang namanya pencabulan, tidak pernah ada yang namanya penipuan dan lain sebagainya. Allah sudah lindungi kota Mekah, bahkan dijuluki itu termasuk apa? Tanah haram. Tanah haram berbuat dosa, tanah haram berbuat maksiat, bahkan orang yang mati di dalamnya akan mati syahid, dan non-Islam dilarang masuk ke kota Mekah yang sudah dilabeli sebagai kota haram, sebagai tanah haram. Subhanallah. Berkat doa Nabi Ibrahim berabad-abad lamanya yang lalu, sekarang Mekah banjir rezeki. Para pengusaha travel sampai dia punya misi, selama Ka'bah tidak hilang, usaha travel tetap akan jalan. Benar nggak? Luar biasa. Karena mereka patokannya Ka'bah. Benar nggak, Pak? Nggak akan pernah bangkrut usaha mereka. Bangkrut, rugi 5 miliar. Mereka terus berusaha selama Ka'bah tidak hilang. Terus. Orang travel kan seperti itu, Pak. Ya, jadi berkat doa Nabi Ibrahim, ini Mekah menjadi kota yang dirindukan oleh banyak orang, terutama orang yang beriman. Orang yang tinggal di dalamnya subur makmur, uang realnya nggak pernah turun, Pak. Apalagi musim hajian, dia makin naik, 1 real bisa nyampe 5.000 rupiah. Subhanallah. Luar biasa doa Nabi Ibrahim. Begitu sangat cinta dengan umatnya, gak pernah beliau lupa untuk mendoakannya. Bahkan saking beliau menjadi orang yang senang menjamu tamu dalam setiap makan, sampai dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, panjangkan umur hamba,
Untuk apa? Aku ingin sekali juga menjamu tamu dari umat-umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa. Terus bagaimana caranya ya Allah? Hamba maha lemah, engkau maha kuasa atas segala-galanya. Sekarang kamu naik ke atas Jabal Abu Qubais. Di mana Jabal Abu Qubais? Itu tidak jauh dari istana atau dari rumah transitnya para raja. Itu nggak jauh dari Maulidur Rasul, tempat lahirnya Nabi. Beliau naik ke atas, Allah memerintahkan malaikat mengambil kapur dari surga, diberikanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, digenggam dalam tangannya, kemudian Allah perintahkan, hai Ibrahim, kalau begitu tiupkan itu kapur oleh mulutmu, setiap kali kapur terbang bersama dengan angin, jatuh, kemudian itu akan aku jadikan sebagai garam, yang akan dijadikan sebagai salah satu bumbu untuk masaknya umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, itu akan bercampur dengan air laut, akan bersama dengan air laut, menjadi asin, kemudian itu akan diolah oleh manusia untuk bumbu-bumbunya makanan umat Nabi Muhammad. Di situ engkau berarti telah memberikan makan sepanjang hayat sampai akhir dari zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, tuh Nabi Ibrahim. Maka sebenarnya ketika kita makan rendang, Pak, ada asin-asinnya. Itu sebenarnya Ibrahim yang sudah menyiapkan makanan menjamu kita. Ketika datang ke nasi padang kita makan dengan tongkol, itu ada asinnya, Pak. Percayalah, di situ sebenarnya doa Nabi Ibrahim untuk menjamu kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mungkin dulu tanpa ada tiupan kapurnya Nabi Ibrahim, mungkin berasa makanan gak ada asinnya. Hambar dong. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Abu Duyub. Sampai suatu hari hadirin, Allah mengisahkan dalam Al-Quran. Datang malaikat nyamar jadi kita seorang laki-laki biasa. Datang ingin menguji kedermawanan Nabi Ibrahim. Katanya sering menjamu tamu. Dia datang, wahai Ibrahim, aku adalah orang Arab Baduy, punya keluarga sedang kelaparan. Boleh enggak aku minta 1 sampai 2 aja kambing untuk aku makan? Silahkan ambil. Setelah dia ke kandang, dia berpikir lagi, ya Ibrahim, aku berpikir lagi, ternyata bukan hanya anak sama istri. Saudara aku pun juga sama kelaparan. Kalau cuma 1-2 mana cukup. Terus ya udah, ambil sepertiganya aja. Dia berpikir lagi, ya Ibrahim gak cukup kalau hanya sepertiga kambing yang kau miliki. Kamu kan punya kambing banyak, saudara aku banyak, sepertiga gak cukup. Ya udah, sambil santai dia bilang ambil semua. Subhanallah. Akhirnya dia ngejelasin, wahai Ibrahim, benar. Engkau itu sering menjamu tamu, engkau itu dermawan. Engkau itu yakin semua harta yang kamu punya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah Ibrahim, saya hanya malaikat, hanya diutus oleh Allah untuk menguji keimananmu, ternyata engkau benar. Tuh, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sangat luar biasa menjamu para tamunya, sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah, sang kekasihnya Allah. Dan yang ketiga, intinya Ibrahim bisa mendapat Khalilullah karena ketika perintah datang, tidak pernah sedikit pun beliau menunda-nunda. Termasuk dalam khitan, usia beliau 80 tahun dalam sebuah riwayat, diperintahkan oleh Allah saat itu untuk berkhitan, karena yang di samping kanan beliau adanya kampak, maka beliau ketika turun perintah langsung motong anaknya dengan kampaknya. Subhanallah. Dalam riwayat ditanya, kenapa beliau nggak ngambil gunting aja yang agak pantesan gitu ya? Atau ngambil yang lainnya yang agak lebih tidak begitu menakutkan? Kenapa harus dengan kampak? Waktu timabil kudum, kenapa harus dengan kampak? Dalam riwayat beliau mengatakan, aku supaya tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang suka menunda-nunda perintah Allah Ta'ala. Karena ada di sampingnya kampak, nggak mau datang ke dapur dulu, langsung yang ada dia pakai untuk menyembelih itunya.
Subhanallah. Inilah kehebatan Nabi Ibrahim, orang yang bersegera kalau itu perintah datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Qad kanat lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sudah ada suri tauladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya untuk kita semua orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa kita sedikit demi sedikit menerapkan keberanian, kedermawanan, dan kecintaan dia kepada keluarga dan umatnya dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.